Bu, saya memberikan penjelasan tentang seleksi pendaftaran PPDB 2022 untuk wilayah SMK. Nah, untuk seleksi pendaftaran ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, tahap pertama itu kuotanya hanya 75% dan tahap kedua kuotanya hanya 25%. Jadi, untuk di tahap pertama ini ada beberapa jalur seleksi dan diambil kuota sampai 75%. Untuk tahap kedua itu hanya ada satu jalur seleksi, yaitu jalur nilai rapot. Nah, andai saya ilustrasikan ketika ada 400 siswa di suatu sekolah, jadi ketika satu sekolah itu hanya menerima 400 siswa, maka untuk tahap pertama itu kuotanya 300 siswa dan untuk tahap kedua itu 100 siswa. Artinya kemungkinan besar untuk diterima di sekolah untuk tahap pertama itu lebih besar daripada di tahap kedua. Nah, di tahap pertama itu seleksinya apa saja? Untuk di tahap pertama, yang pertama ada seleksinya pakai jalur KETM, yang kedua prioritas terdekat, yang ketiga jalur perpindahan orang tua, yang keempat jalur kejuaraan, dan yang kelima adalah jalur kelas industri. Andai untuk yang KETM ini kuotanya hanya 20%, lalu prioritas terdekat itu hanya 10%, jalur perpindahan orang tua 5%, jalur kejuaraan 5%, dan jalur kelas industri itu 35%. Ketika tadi diilustrasikan suatu sekolah menerima 400 siswa, maka 300 siswa ini ada di tahap pertama ini dan akan tersebar di berbagai jalur ini. Nah, di jalur yang KETM ketika 20%, maka hanya 80 siswa menerimanya. Lalu prioritas terdekat itu 40 siswa, perpindahan orang tua itu 20 siswa, jalur kejuaraan 20 siswa, dan satu lagi jalur kelas industri yaitu 140 siswa. Ketika dilihat di sini kuota dari tiap jalur, maka jalur kelas industri itu memenuhi kuota yang paling banyak, yaitu 140 siswa dibanding jalur KETM, prioritas terdekat, atau perpindahan orang tua dan kejuaraan. Di sini memenuhi 140 siswa. Seleksinya menggunakan apa saja di jalur kelas industri ini? Ini hanya menggunakan nilai rapot saja, yaitu nilai rapot dari 5 mata pelajaran di kelompok A yang diberikan pembobotan. Ketika kita lihat di tahap kedua itu 25% sama, ini menggunakan nilai rapot yaitu di kelompok A, tapi tidak menggunakan pembobotan. Tapi kuotanya hanya 100 siswa saja. Artinya Bapak dan Ibu ketika sekarang akan mendaftarkan putra-putrinya, mohon untuk lebih bijak dalam memilih jalur seleksi yang akan diikuti. Di sini bisa terlihat mana saja kuota yang lebih banyak peluang untuk diterimanya. Nah, bisa jalur di sini yang terbesar di jalur kelas industri, dan yang tapi ini di tahap kedua 100 siswa, tapi itu semuanya hanya satu saja untuk seleksinya. Nah, maka di sini mohon Bapak dan Ibu lebih bijak dalam memilih jalur yang akan dipilih untuk penerimaan seleksi PPDB ini. Semoga dengan Bapak dan Ibu berstrategi memilih jalur seleksinya, Bapak dan Ibu putranya dapat diterima di sekolah yang diidamkan.